Nurul Islam. Semoga kita senantiasa sehat, dimudahkan segala urusan, dan hidup kita membawa keberkahan. Salam keberkahan. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan syiar sembelih halal. Alhamdulillah, terkait dengan sembelih halal ini umat Islam pada umumnya sudah mulai perhatian. Terlebih ini juga mendekati Idul Kurban, ya, sehingga syiar sembelih halal ini ya mesti harus digencarkan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ada tamu istimewa, ya, Cang Syarif, tokoh yang sehari-hari bergerak di bidang pegiat syiar sembelih halal. Sehat ya, Cang? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kayaknya sibuk ini ya. Iya, betul. Mendekati Idul Kurban gitu ya, Ya. Cang ya. Iya, Cang. Jadi kita ada di tema syiar sembelih halal. Insyaallah. Ya, ini kan tidak bisa dipisahkan dengan peran asosiasi yang selama ini sudah Cang Syarif geluti gitu ya. Namanya apa itu, Cang? Namanya Juleha, organisasinya ya? Juleha. 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 Ngeri kali ini namanya. Namanya gemulai ya. Gemulai ya. Boleh ceritakan, Cang, apa latar Ya, belakang dan apa Juleha. itu Juleha gitu ya? Juleha itu adalah juru sembelih halal, kepanjangannya Juleha, juru sembelih halal. Ini organisasi ini berdiri oleh praktisi para penyembelih yang merasa prihatin melihat kejadian-kejadian atau hal-hal yang di luar ketentuan di dalam kaidah sembelihan syar'i, terutama ketika Idul Adha. Jadi banyak dan bahkan viral video-video yang disebarluaskan itu kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan di kegiatan Idul Adha di seluruh Indonesia gitu. Jadi ada yang seperti disembelih masih berdiri, hewan masih kemudian perlakuan terhadap hewan yang kurang hewani, artinya kurang keserawan lah. Ya, tidak peri kehewanan gitu artinya penanganannya. Sementara kita diminta atau oleh Rasulullah itu untuk berbuat ihsan dalam setiap kegiatan itu. Dan memperhatikan keserawan, kesejahteraan hewan. Jadi pada tahun 2016 di Gresik ketika ada haul akbar di makam Habib Syekh Abu Bakar itu praktisi di Gresik ya? Iya, di Gresik. Mulainya di Jawa Gresik Timur, ya? Di Gresik kumpul ya, hingga tercetuslah ide untuk membuat satu organisasi yang bisa mengedukasi masyarakat luas. Itu maka lahirnya Juleha ini, organisasi Juleha. Juleha ini secara struktural gitu ada di daerah-daerah. Ya, terus sekarang setelah tahun 2016 ini mulai tergaungkan nama Juleha ini, pengurus pusat yang melakukan konsolidasi dan sosialisasi ke masyarakat hingga terbentuklah Juleha-Juleha di tingkat provinsi bahkan sampai tingkat kabupaten kota. Gitu ya. Ya. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah untuk tingkat provinsinya sekitar 22 provinsi itu sudah terbentuk. Di Indonesia. Ya, di 22 Indonesia. provinsi di Indonesia Ya. sudah ada Juleha. Dibagi dengan zona ya, dibagi dengan zona atau wilayah. Jadi kayak untuk Sumatera ini wilayah 202. Oh, Sumatera ikut. Iya. Berarti Kepulauan Riau masuk di Sumatera. Masuk di Sumatera. Ya, Medan masuk ke Sumatera. Jambi semua. Gitu ya. Ya. Kalau di pimpinan pusatnya di mana, Cang? Pimpinan pusat di Jakarta. Jakarta. Namanya siapa? Kalau ketua umumnya namanya itu dia pendiri dari Juleha itu, Ustaz Ali pendiri, Subarkah. Iya, dia pendiri. Pak Ali Dia Subarkah. pencetus. Pak Ali Subarkah. Itu pendiri ya? Pendiri. Beliau Oke. pendiri dan sekaligus sekarang menjadi ketua umum. Ketua umum. Kalau Cang Syarifnya untuk tingkat? Kalau saya untuk tingkat provinsi Kepulauan Riau. Ya. Dikenalin dong sama Ya. sahabat Nurul Islam. Assalamualaikum semua sahabat Nurul Islam. Ya, Cang Syarif dari Juru Sembelih Halal Indonesia. Salam Juleha Indonesia. Iya. Untuk Kepri ya, Kepulauan Untuk Riau. Kepri, untuk Kepulauan Riau, ya. Oh, tingkat provinsi ya, namanya DPW. Ya, namanya DPW, DPW ya. Dewan Pimpinan Wilayah. Kalau untuk kota, Cang? Kota, Dewan Pimpinan Daerah, ya alhamdulillah 3 kabupaten kota sudah kita bentuk. Kita Batam sendiri,
Batam sudah ada ya? Batam sudah ada. Kalau di Batam siapa ketuanya? Kami percayakan selaku koordinator juga, dan itu wakil kita di DPW itu Ustadz Dwi Wahyu. Dwi Wahyu. Raden Dwi Wahyu. Raden Dwi Wahyu untuk yang di kota Batam. Yang di kota Batam. Di tempat lain ada juga? Ada, kemarin kita baru di Tanjung Pinang, kemudian sebelumnya di Karimun. Karimun sudah 3 ya? Sudah 3. Alhamdulillah. Karena memang waktunya yang agak padat menjelang Idul Adha ini, jadi baru kita 3. Selain letak geografis Kepri yang jauh ya? Ya, pulau-pulau gitu ya? Perjalanannya pun yang sementara kita adalah gerakan dakwah yang ya masih tidak ada istilahnya sumber anggaran yang ditetapkan gitu. Ini sifatnya anggota sukarela ya? Anggota sukarela, sifatnya ya? sukarela, dan juga tidak ada ikatan apa-apa. Julekha ini organisasi profesi, organisasi dakwah, atau dia dua-duanya organisasi massa? Ya, ini kan caleg-calegan ini. Nah, dia dakwah, lebih murni dakwah untuk syiar sembelih halal, tapi bisa dikategorikan ini juga organisasi profesi, karena profesi memang ya. Juru sembelih itu adalah satu profesi. Ya. Jadi organisasi profesi dengan misi dakwah lah gitu ya. Terutama untuk sembelih halal gitu ya. Betul, sembelih halal itu kan pangkal dari segala Iya, dari awal. Soalnya kalau sembelihannya enggak syar'i istilahnya, gitu, enggak kan? syar'i, jadi membuat hewan itu tidak halal. Makanya ada juru sembelih halal itu, artinya penyembelihannya menjadi halal. Halal artinya hasil sembelihannya menjadi halal. Ya. Programnya apa ini sebelum kita nanti bicara teknis terkait dengan bagaimana menyembelih secara keorganisasian, program-program yang program kita melakukan konsolidasi terlebih dahulu, artinya membentuk pengurusan-pengurusan biar mudah untuk bersosialisasinya, karena luasnya daerah ya yang kita ada ini. Jadi programnya itu, dan juga program pelatihan untuk masyarakat. Khususnya yang ada saat ini, karena kami berdiri di Batam, lebih banyak di Batam sebelum DPD itu terbentuk. Ya. Kemarin kita kan juga mendengar ya, Cang ya, bahwa Julekha ini kan juga kerjasama dengan beberapa organisasi di luar Julekha. Untuk memberikan sosialisasi juga. Betul. Gitu ya, atau edukasi ke masyarakat. Biasanya melalui masjid-masjid gitu ya. Tentu saja dengan Kemenak, kemudian Kemenak, dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Batam maupun provinsi, kemudian juga organisasi masa Islam ya. Organisasi Islam yang ada seperti IPIM, PMB kita kemarin gitu juga. IPIM itu Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. PMB Mubalik ya. Persatuan Mubalik Batam. Yang para mubalik, para imam masjid memang harus dibekali ya? Iya, antusias mereka juga banyak ketika kita memberikan sosialisasi kemarin tuh, banyak bertanya juga tentang sembelihan, tentang cara-cara. Ini organisasi profesi juga ya, dan dipertanggungjawabkan keilmuannya. Bahkan saya dengar Julekha ini kan juga masuk dalam tata laksana peraturan standarisasi BNSP ya, untuk juru sembelih halal ya. Betul. Jadi nggak hanya tukang sembelih saja gitu kan, ada persyaratan ya, Jam? Ya, kalau kita mau profesional kita mengikuti uji kompetensinya, Pak. Ada uji kompetensinya juga, hingga mendapatkan sertifikat dari BNSP. Ini omong-omong Cak Sarif sudah sertifikasi belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nggak salah. Ya harus yang sudah sertifikasi kalau kita untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Ya. Soalnya kan tidak hanya sekedar di pelaksanaan Idul Kurban kan, betul. Dalam dunia industri kan ada rumah potong hewan, rumah potong unggas, itu kan juga harus masuk di sana kan ya. Iya, benar. Kalau orang-orangnya nggak certified dan kemudian sembarang itu kan yang dimakan. Iya. Gimana itu? Ya, karena di peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Pertanian ya Pak ya, tentang RPH RPH itu seorang RPH ya, bukan seorang, artinya
sebuah RPH harus memiliki seorang juleha. Tapi juleha yang tidak hanya mengetahui tentang sembelihan secara syar'i, tapi juga mengerti tentang masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Jadi 3 itu. Kuncinya 3 menjadi juleha itu, Pak, perhatikan. Secara syar'inya iya, kemudian memperhatikan masyarakat kesehatan masyarakat veteriner. Kesmafet ini yang dari dokter hewan, Pak, tentang kesehatan hewan. Kemudian kesejahteraan hewan, ya bagaimana penanganan kita kepada hewan sebelum sembelih gitu. Jadi tidak semena-mena karena hewan mau disembelih, perlakuan kita terhadap hewan tersebut asal-asal atau bahkan menyakiti, membuat stres, membuat. Nah, itu banyak kejadian. Ya, betul. Terutama masyarakat ini kan nggak paham. Ya, kurang paham. Apalagi Idul Kurban ini, cara merebahkan sapi yang penting tumbang sapinya, tetapi dengan caranya ya semaunya gitu. Ada yang ditarik-tarik dengan tidak ada ilmu gitu. Yang penting mau menjatuhkan ikat kaki gitu kan. Itu sering terjadi itu, Cang Syarif. Teman-teman di panitia kurban masjid-masjid itu, mereka kan terima saja dari pemasok ya gitu kan. Ketika diantar jam 12 malam atau jam malam udah, pokoknya taruh aja di sana lah. Mereka tuh suruh lompat aja itu. Iya. Ya itu menjadi perhatian ya. Ya harus, itu menjadi menjadi bagian dari ini. Bagian juga dari manajemen kurban. Makanya kami saat Idul Kurban ini bahkan meminta masjid-masjid biar kami diundang gitu untuk menyelesaikan manajemen kurban. Bagaimana manajemen kurban ini sangat penting buat para panitia kurban di masjid-masjid. Yang menjadi concern juleha terhadap panitia-panitia pelaksana kurban di masjid-masjid itu apa kira-kira? Supaya satu itu kan tidak hanya halal kan? Betul, concernnya tetap di manajemen kurban. Dan karena kita sesuai dengan juga yang di peraturan menteri tadi tentang terkait bahwa juleha yang dihasilkan oleh juleha adalah daging yang asuh. Target kita adalah daging yang asuh. Daging yang asuh. Aman, sehat, utuh dan halal. Nah, gimana itu penjabarannya? Ya, artinya seorang yang menerima daging kurban, Islam masyarakat kan dapat menerima kurban. Ya, tidak ada keluhan pas ketika menerima sudah dagingnya nggak banyak umpamanya kan, tapi ada pasir, ada potongan-potongan kayu kan gitu kan, bekas yang dipotong talenan seperti itu. Nah itu kita mengedukasi, kadang-kadang dagingnya sudah dicampur dengan jeroan di dalamnya. Nah itu kita mengedukasi ke masyarakat, bagaimana supaya daging itu asuh, aman, sehat, utuh dan halal, nah bersih, higienis. Nah semua proses dari sebelum penyembelihan sampai dibagi-bagi. Nah, sesuai fatwa MUI juga. Karena fatwa MUI juga mengatakan seorang penyembelih ini bertanggung jawab dari sebelum sampai dagingnya didistribusikan. Asuh ini kan kita taunya asuh itu ya orang tua asuh gitu kan. Kira kurang ini Kak. Kadang-kadang kita ini kan aman nggak daging ini kan gitu ya. Betul. Kemudian sehat nggak daging ini gitu kan. Nah, ya kalau lebaran seperti ini barangkali ya, tapi kalau misalnya udah lepas Idul Kurban gitu kan, Jang, di pasar-pasar gitu ya, kan gitu ya. Ya di pasar-pasar juga kita sebetulnya juleha ini adalah mitra pemerintah, artinya kita juga welcome. Kalau kita yang eksekusi ke situ kita tidak punya hak, tidak punya wewenang. Minimal kita mengontrol, kalau bersama dengan pemerintah kita oke. Dan kita mengecek. Nah makanya mau dicanangkannya tahun 2024 ini di bulan Oktober tentang halalan, baik pengusaha-pengusaha UKM atau pedagang harus memiliki sertifikasi halal, itu sangat luar biasa, kita dukung sekali itu. Ya. Sertifikasi halal itu kalau untuk para pedagang itu kan tidak hanya sekedar sembelihannya ya. Iya. Jadi semua ya, mulai semua faktor umpamanya jualan satenya beli di mana kan gitu. Nah, gitu ya. Daging mentahnya di mana? Daging mentahnya sudah ada sertifikat halal belum? Siapa yang sembelih? Dilampirkan penyembelihnya, sertifikat penyembelihnya. Sampai segitu sebetulnya, Pak. Gitu. Kalau dia mau beli daging es ya harus keterangan halalan dari daging es itu, tetap cari penyembelihnya dia. Harus punya penyembelihnya. Jadi concern di juleha itu kan pada orang yang menyembelih ya. Ya,
terutama kan ya, terutama pada juleha, juru sembelihannya. Juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Iya, betul. Kualifikasi yang pokok apa nih yang harus dipunyai? Ya itu selain dia mempunyai keterampilan menyembelih, dia juga harus memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, diatur ya. Tidak hanya penyembelihan syar'i, yaitu tadi dia memahami tentang kesehatan masyarakat veteriner, kemudian kesejahteraan hewan, kemudian juga tentang kebersihan, keselamatan kerja, semua masuk semua di situ. Soal ibadahnya gimana, Cang? Ya itu nomor 1, jadi memang itu poin nomor 1. Jadi kompetensi di juleha ini ada waktu lalu 13, sekarang 10. Nah yang nomor 1 itu karena namanya juru sembelih halal, yang hasilnya harus halal, otomatis pelakunya juga yang orang yang halal, artinya orang yang halal itu ya dia satu muslim gitu kan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fikihnya. Karena kaitan menyembelih ini kalau untuk halal tidak lepas dari ilmu fikih. Kurban juga ada ilmu fikihnya. Jadi makanya seorang juleha juga ya minimal memahami tentang fikih sembelihan. Karena banyak ya fikih sembelih. Kalau di Idul Kurban barangkali ya ini kita nggak terlalu ini kan, Cang. Maksudnya biasanya masjid itu tidak punya tukang sembelihnya sendiri, biasanya kan Pak Imamnya. Artinya kita ngerti lah, oh ini Pak Imam, ini Pak Ustadz begitu. Tapi kalau di pasar-pasar yang maksudnya itu terkait persyaratan fikih ibadahnya, Betul. etikanya, itu kan nggak semuanya, apalagi yang mereka punya ya, yang mereka punya dalam tanda kutip kan. Artinya kamu di sini ya digaji sekian gitu kan. Kadang-kala juga tidak hanya sembelihannya saja, belum mati pun juga udah. Ya betul. Jadi itulah makanya kita meminta kepada lembaga terkait ya tentang di pasar, kalau rekomendasi dari juleha sendiri setelah mengamati gitu Pak ya, karena sudah dibangunnya RPU, rumah potong unggas, ada di Batam, tetapi tetap itu tidak mengcover mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi makanya dipotongnya di pasar, di tempat. Jadi usul dari juleha ini sebetulnya merekomendasikan ke pemerintah agar RPU itu ada di pasar. Jadi ketika bangun pasar ada ruang tempat RPU yang memenuhi standar juga. Gitu ya. Iya, standarnya artinya dalam untuk IPAL-nya juga diperhatikan ya. Kaitannya kan ke AMDAL kan ya. Nah, itu juga limbahnya itu harus diperhatikan karena kalau di pasar bau atau masyarakat pasti maklum. Jadi lebih baik disediakan tempat RPU di RPU itu sebetulnya tanggung jawab masyarakat, pengusaha, apa ya, pemerintah? Terkait semua, terutama pengusaha yang di bidang itu, artinya di ayam potong, ya dia juga harus memikirkan sebetulnya. Nah, itu kan? Ya makanya kalau pengusaha-pengusaha Islam itulah yang harusnya lebih mengerti. Kan? Sementara ini kan lebih banyak, mohon maaf ya, artinya yang mungkin non Muslim tapi dia punya usaha itu, walaupun yang mengerjakannya orang Islam Muslim tapi dia kurang dalam memperhatikan tentang sana. Ya memang untuk sembelihan halal ini bukan hanya umat Islam yang punya kepentingan ya. Ya betul. Ya kan? Artinya ya seluruh warga di Kota Batam lah, kalau di Kota Batam atau di Kepri kan gitu. Jadi memang tanggung jawab ini kan bukan tanggung jawab hanya dibebankan pada penyembelih atau juleha ya. Iya. Nah itu gimana itu ya? Ya artinya sebetulnya kontrol minimal ya pemerintah memberikan persyaratan lah bagi pedagang-pedagang ayam inilah gitu. Makanya dengan sertifikasi ini betul sih agak membantu, mungkin agak menekan sedikit lah. Gitu. Oke, kembali tadi ke ini juru sembelih halal yang kualifikasi selain fikih kemudian manajemen, ada keserawan, bisa lebih lanjut dijelaskan? Oh, keserawan ini artinya gini, penanganan kita terhadap hewan yang mau disembelih. Jadi ya tadi sudah saya katakan jangan ya istilahnya mentang-mentang mau disembelih kita perlakukan tuh ya biasa semau kita gitu. Artinya hewan itu umpamanya datang turun dari truk aja itu tidak ada alat untuk yang dia supaya landai berjalan lah, gitu ya.
jemaah dadang supaya suruh nggak lompat. patah kaki atau apa gitu. Terus kemudian ditaruh di kandang yang tidak ada atap, umpamanya ditaruh di lapangan, diikat. Nah, terus kalau hujan atau panas, kepanasan, kemudian ikatan lehernya pendek, umpamanya seperti itu kan. Nah, terus dari gangguan-gangguan anak-anak, istilahnya yang menonton kadang-kadang kan, atau malam hari gangguan binatang-binatang liar atau buas kan juga. Oh gitu. Nah, itu kaitannya ke sana untuk kita menjaga hewan tuh, memberi makan, memberi minum. Jadi intinya ada 5 yang harus diperhatikan di dalam keserawan. Apa itu? Hewan. 5 pertama, dia diberi kebebasan. Ya, kebebasan hewan ini untuk bebas dari rasa sakit, bebas dari itu rasa sebelum disembelih ya? Iya, sebelum disembelih. Bebas rasa sakit, bebas rasa dari stres. Gak boleh stres ya? Tekanan nggak boleh. Hewan nggak boleh stres ini. Zaman Nurul Islam. Hewan aja nggak boleh stres, apalagi zaman Nurul Islam. Iya, karena kalau stres itu berpengaruh pada hasil atau kalau hasilnya kan daging. Dagingnya daging potongan itu tidak bagus. Karena darah yang keluar kalau sapi stres itu tidak sempurna keluarnya, tidak banyak, akhirnya dagingnya darahnya kemana larinya? Itu menyerap di daging. Itu ada sapinya sebelum disembelih kelihatan marah, bukan stres itu kayak marah kan? Ya bisa jadi. Apalagi kalau Idul Adha ini kan banyak anak-anak nonton, kemudian makanya Rasulullah ada mengatakan jangan mengasah adab juga mengasah pisau di dekat sapi. Maksudnya itu mungkin sapi nggak ngerti itu benda apa, bisa apa nggak ngerti. Sapi ini lebih peka di telinga. Nah, jadi dia lebih kalau dengar suara yang aneh, gesekannya itu sebetulnya yang ternyata setelah diteliti oleh dokter hewan. Kenapa? Kecuali orang ngelihat di depan kita ngasah pisau mau ngapain kan gitu kan. Tapi kalau sapi kan nggak tahu gitu, pisau nggak tahu itu. Tapi suaranya, pendengarannya, efek yang itu yang diperhatikan. Jadi juga adab-adab. Jadi di SKK ini masuk ya, contoh seorang penyembelih itu ya sudah bebas, bukan bebas, artinya harus tidak hadas kecil maupun besar. Oh gitu ya. Jadi harus suci. Suci ya. Mandi dulu lah ya kalau misalnya malam sama istrinya gitu. Harus berwudu. Berwudu ya. Ya, berwudu, kemudian juga pakaian menutup aurat juga terus safety-nya harus diperhatikan. Ya, sepatu boot. Jangan, kebanyakannya selama ini kan jagal terkesan pakai celana lepis yang selutut ini atau bungkuk, pakai sendal jepit, bawa pisaunya di belakang. Kalau Pak Ustadz pakai sarung, baju koko pakai sarung, sendal jepit tuh. Ya, itu kalau memang dia hanya bagian sembelih sudah tinggal siap sembelih. Oh gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Sementara gitu ya. Karena itu mungkin dituakan orang tua yang biasa gitu kan, itu lain. Dia yang menjatuhkan dengan lainnya tim bejagal. Tapi kalau yang namanya Juleha ini dia harus siap semua. Dia merobohkan sapi, menyembelih, dan semuanya harus siap. Sampai tanggung jawab sampai dibagikan. Ya. Di beberapa waktu lalu mungkin juga masih beredar video-video kita merobohkan, zaman kita dulu nih yang kecil, merobohkan sapi itu pakai tangga digencet gitu, ya kan, pakai tongkat besar, diikut, itu kan menyiksa namanya. Ya, itu dia. Hal-hal itu yang perlu kita rubah, kita rubah. Makanya sudah ada alat perebah sapi, ya masjid sudah membuat. Bagi yang tidak ada, kita berikan teknik. Ada teknik dengan ikatan yang tidak menyakiti hewan itu tersebut. Artinya walaupun jatuh itu jatuhnya tidak jatuh dibanting. Gitu. Pengalaman Cang Sarif selama ini di Kepulauan Riau itu lebih banyak mana ketika untuk merobohkannya dilakukan oleh masyarakat itu? Ya kan waktu kalau belum masuk Juleha kita ikut-ikut seperti yang di daerah seperti itu ya. Tapi setelah kita masuk Juleha ini kita dapat edukasi, dapat pelatihan cara merebahkan sapi. Ada beberapa teknik seperti rope, barley, kemudian juga ada style ikat pinggang gitu kan. Nah ini juga kami praktekkan dan telah kami lakukan lah ketika kami bertugas di satu tempat kita lakukan itu. Juleha punya ini ya, video panduan cara teknik misalnya untuk merobohkan. Ada yang dari pusat ada. Tapi yang pendek-pendek gitu biar nanti bisa diselipkan di podcast kita ini. Ada sebetulnya. Ada ya, diselipkan biar ini gitu ya. Ya. Selama ini kan
bukan selama ini. Sekarang ini kan sudah banyak juga yang menggunakan alat gitu ya, Cang, Betul. ya. Sehingga sapi roboh dengan Ya, nggak tidak sakit lah dibanting, begitu ya. kan ya. Nah itu. Ada yang pakai tali, ada yang pakai apa namanya itu ya, kayak masuk di apa ya, di tempat yang disediakan gitu kan, baru kemudian tinggal nyembelih gitu ya. Memang kira-kira ke sana gitu ya. Ya, kita mengedukasi ke Tapi itu kan masyarakat, mahal ya, ke masjid, ya kalau bisa punya gitu. Tapi kadang-kadang masjid ada yang nggak punya apa namanya halaman, makanya kami memberikan apa namanya edukasi dan ingatkan kepada DKM dalam manajemen kurban ini. Idul Kurban ini kan tiap tahun dilakukan. Setiap tahun melakukan penyembelihan hewan kurban. Yeah. Setiap tahun membentuk panitia, setiap tahun Iya, pasti betul. dilakukan. Nah, Iya. tetapi tiap tahun ini masih bingung cari lubang, kadang-kadang masih bingung cari bambu, Iya, masih iya, bingung iya. cara beli sapi, milih sapi. Itu saya sayangkan gitu. Maksudnya kita Iya, memberi ingatkan itu harus kita rubah. Ya, ya. Selama setahun ini nggak tahu skillnya tuh masyarakat itu yang tinggal tetap di masjid itu saya bagian apa nih gitu. Ini panitia kadang-kadang memang panitia diganti-ganti, tahun ini panitia berubah, tahun ini berubah. Itu sebetulnya kita sayangkan. Jadi kalau bisa itu panitia itu ditetapkan. Makanya target Juleha kita memiliki tim Juleha di masjid-masjid. Oh gitu Ya, jadi kalau sudah memiliki tim Juleha di masjid-masjid itu enak. Jadi dia punya penyembelih sendiri, tidak perlu nyari orang penyembelih, artinya nunggu kadang-kadang kasihan gitu kan. Jadi mereka memahami tentang manajemen kurbannya. Jadi mereka diberi tanggung jawab di situ. Ya, Itu target kami. Jadi ini kadang-kadang pisau nggak punya gitu, cara ngasah nggak tahu gitu kan. Ya kan? Nah, ini padahal itu dilakukan tiap tahun. Nah, masjid ini bingung, kandang di mana, ada tempat. Jadi berbarengan dengan istilahnya merenovasi masjid gitu, membangun sesuatu di masjid itu sendiri, itu harus dipikirkan sebetulnya oleh DKM, oleh tim pembangunan, bahwa tiap tahun ada kurban. Nanti di sini kandang, tapi bisa disiasati. Umpama ini adalah tempat parkir. Parkir pakai atap, parkir motor kah, parkir mobil. Nah, di parkiran itu bisa jadi kalau tiap tahunnya menjadi kandang dalam Idul Kurban. Nah, seperti itu. Ini kan juga bisa menjadi masukan buat betul. kepada panitia pembangunan masjid lah di masjid. Umpamanya mau bikin pagar karena kecil. Iya. Nah, pagar ini biar multifungsi gimana gitu contoh. Kami ada gambarnya, kami buktikan gitu kan. Oh, gitu. Pagarnya ini bentuknya seperti ini. Ternyata itu seperti stal apa untuk mengikat hewan gitu. Tambatan. Jadi seiring dengan dibangun atau pembangunan masjid, tetapi juga berbarengan ada fungsi-fungsi yang multi gitu dalam pembangunan ini. Kemudian juga untuk amdalnya. Amdalnya ini kan perlu nih ipal dari penyembelihan ini darahnya kemana? Limbah ya? Iya, ini di mana darahnya? Rata-rata darahnya katanya dibuang ke parit. Kan nggak boleh. Darah itu kan banyak mikroba yang bisa mengandung bakteri, kemudian fungi, ya kan? Nah itu kalau kita alirkan ke parit, oke lah masjid bersih. Tetapi parit ini airnya jalan. Nah sampai ke pemukiman atau komplek, darahnya nggak jalan. Nah akhirnya di situ yang membusuk bau. Sementara kita melakukan ibadah membuat orang terjolimi, kan nggak bisa. Biasanya kalau panitia itu kan, nah ini yang juga harus diedukasi terus ke masyarakat, ke panitia kan. Betul. Jadi penyembelihan yang limbahnya dalam bentuk darah. Betul. Kemudian yang limbahnya dalam bentuk apa itu? Ya, kotoran gitu hewan itu kan. Itu kan mesti dibiasakan kan ya? Ya, makanya kita mengedukasikan untuk membuat septic tank. Septic tank, jadi buangnya di septic tank, kemudian darah alirkan ke septic tank. Nanti darahnya di situ juga. Iya, di situ juga gabungkan. Nanti umpamanya tidak masuk di pembuangan milik masyarakat. Enggak boleh. Jadi tempat potongan itu ada dialirkan pipa ke septic tank. Nah, dengan dibantu ada air nanti melaju ke septic tank, nanti setelah kegiatan siang hari bisa panggil penyedot WC. Oh, gitu. Jadi penyedot WC lah nanti yang bertanggung jawab, nanti dibawa tempat pembuangan limbah. Gitu. Nah, ini penting ini untuk sahabat Nurul Islam itu dan juga menjadi panitia-panitia di masjid, di perumahan gitu untuk menjaga agar masyarakat juga tidak terkontaminasi itu. Betul. Ya kan? Limbahnya itu bercampur dengan limbah yang ada di masyarakat, nanti memang baiknya harus punya tersendiri. Meskipun sifatnya sementara gitu ya. Iya, sifatnya memang itu tahunan, tetapi
tempatnya itu bisa kalau tidak di hari Idul Adha bisa tetap dipakai gitu. Ya, Jadi ya, ada multifungsi tempat-tempat yang dipikirkan lah. Artinya betul, masjid ini artinya gini, korban ini adalah kurban ya, ibadah ya, adalah suatu ibadah. Di mana ibadah ini harusnya yang terbaik. Kalau ibadah yang terbaik ya jangan dilaksanakan dengan asal-asalan, jangan dilaksanakan tanpa ilmu. Jadi makanya untuk panitia ini tetap DKM-nya atau pengurus masjidnya lakukan pelatihan. Pelatihan tidak hanya penyembelihan saja, tetapi edukasi kepada para panitia, terutama relawan. Nah, artinya ditekankan bahwa kerja itu ya dengan ilmu semuanya itu, gitu. Jadi nggak asal-asal bantu. Nah, inilah yang paling penting sebetulnya untuk mengedukasi. Jadi pembekalan, bukan bentuk panitia nanti datangnya disuruh latihan nggak mau, dikasih pembekalan nggak mau. Begitu datang, sekarang kan panitia harus tahu nih, begitu mengharap daging, sebetulnya daging itu jadi apa, harus tahu. Sementara kita nggak boleh diupah oleh daging kan gitu. Nah, itu perlu edukasi. Pikihnya dikasih gitu. Itulah sebetulnya ke sana kita. Kemudian ini soal pisau atau apa namanya bilah. Bilah, pisau. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ya kepada jelas. Seperti apa kriteria pisaunya? Apakah harus mahal atau harus berbahan kuningan atau emas gitu? Silakan. Ya, kalau bilah sudah jelas. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan ya, ketika kamu menyembelih lakukanlah dengan ihsan, dan kemudian hendaklah diantara kamu menajamkan pisaunya. Kan? Jadi artinya pisaunya itu benar-benar setajam-tajamnya pisau, karena untuk dilakukan segera secepat-cepatnya sembelihan. Ya, jadi kalau tentang bilah itu Rasulullah jelas, yang penting tidak terbuat dari gigi dan kuku ya, artinya kuku dari hewan atau binatang. Dari logam apa aja boleh, yang penting di luar dari gigi dan kuku. Cuma ya namanya ini kita mau menyembelih ya punya spesialis pisau untuk sembelih. Jangan pisau parang untuk tebang-tebang kita pakai nyembelih. Nah, kita ada pengalaman dulu Jang, waktu masih awal-awal tahun sebelum ini. Belum ada orang tua kita, jadi dia pakai apa namanya ya, pisau besar gitu. Dan ketika ditarik itu nggak mengkilat, tapi malah karat gitu. Tapi dia yakin ini pasti tajam. Ternyata saya di situ. Jadi ketika dirobohkan sapi, dipotong sama dia itu memang kepotong, tapi setelah itu berdiri. Pada bingung dia, katanya tajam gitu kan. Ya waktu itu kami kan masih belum seperti sekarang kan. Belum masuk Julea lagi. Belum masuk Julea, belum ada juga. Iya, belum ada juga. Tahun-tahun 2000-an itu kan. Iya, betul. Nah, itu kejadian yang kayak begitu. Nah, ini kan harus juga disampaikan ya. Iya, ya karena sekarang sudah semuanya ada berstandar. Standar penyembelih juga ada standarnya, seorang penyembelih ada standarnya, alat pun ada standarnya, semua yang termasuk pisau ya. Semua termasuk pisau alatnya ini, standar nasional Indonesia SNI. Ya. Jadi kalau kita mengikuti kompetensi itu, pisaunya yang terbuat dari besi yang anti karat, kemudian gagangnya dari plastik atau yang anti bakteri. Kalau gagang, jadi ketika kita ujian pun gagangnya itu sendiri, pisaunya sendiri. Iya, bukan gagang pisau sendiri, artinya maksudnya ada persyaratan diperhatikan gitu. Karena kalau anti karat kan darah itu kan asam, mengandung asam ya istilahnya. Kalau bila kena logam itu pasti akan membekas, itu kan tidak hilang. Tapi kalau yang pisaunya ini anti karat, dia tidak ada bekas dan mudah dibersihkan dan mudah juga diasah gitu. Terus gagangnya plastik, mudah dicuci. Kalau kayu dia meresap, itu menjadi mikrobanya itu nempel di kayu. Nah, itulah yang kita kalau kita ujian kompetensi kita pisaunya pisau kayu nggak lulus. Pasti nggak lulus, harus mengikuti standar nasional Indonesia atau standar gagangnya. Gagangnya. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Gitu kalau kita ujian. Tapi kalau namanya untuk menyembelih ini kan ya. Tapi sekarang juga kayu itu sendiri kan juga sudah dimodifikasi. Ada pernisnya dilapisi gitu, itu masih boleh ya? Masih, cuman kalau untuk ujian tetap aja nggak boleh. Nggak boleh ya? Jadi yang disyaratkan apa? Iya, yang dari plastik. Dari plastik ya? Kayak industri lah berarti ya? Pabrik-pabrikan itu yang kayak pisau dapur gitu kan plastik tuh, nah itu boleh. Kayaknya kurang keren aja. Ya, memang nggak keren. Tapi antibakteri dan mahal, ada bahan yang bahan yang sejenis apa seperti mikarta atau kidek ya. Mikarta itu
itu gagangnya juga bagus itu. Kalau misalnya dari sahabat Nurul Islam pengen tahu atau foto nih, bisa ini nggak membantu nggak ini? Maksudnya Ya masyarakat yang sah. misalnya untuk ini kayaknya kita foto ini masjid kita belum ada ini gitu kan, bisa direkomendasikan lah ya, Bisa. atau sekalian juga bisa ini Bisa, ya? Atau di bisa. kawan-kawan pengurus Juleha ya, Ya. kan ada juga yang usahanya seperti itu kan ya. Betul, yang Ya, untuk ya. umpamanya ya seperti mengasah ya, makanya itu di Juleha ada pelatihan mengasah karena memang di Sendiri ya, iya, pengenalan bisa pengenalan bila, bila dan kemudian mengasah. pengasahan ya. Kita buat tiga kegiatan, 3 pelatihan. Yang pertama itu Iya. fikih, ini dasar utama. Fikih ya? Fikih ini dasar utama supaya seorang penyembelih ini memahami fikihnya, memahami fikih, adab-adab di dalam menyembelih secara syar'i. Ya, Kemudian baru tentang bilah dan mengasah. bila dan mengasah. Jenis-jenis bahan bilah itu kan banyak, ya kan? Iya. Nah, baru kemudian kita yang terakhir adalah manajemen kurban dan Manajemen. praktek penyembelihan gitu. Praktek ya. Kalau minta misalnya narasumber dari Juleha itu membayar enggak? Oh ya, alhamdulillah karena ini dakwah. Ini Ini benar. kayaknya sahabat-sahabat pada pengen itu ya. Enggak, karena ini dakwah itu Dakwah ya, dakwah lah tidak ya. apa namanya? Tidak ada tarif Tidak atau ada tertentu, tarif, tidak ada juga kita meminta. Ya, sukarela Tidak lah ya. sukarela. Karena kita sama-sama pegiat Ya, di bidang betul. dakwah gitu Betul. ya. Iya. Banyak kok kita Alhamdulillah. sudah bekerja sama dengan yang lain juga. Menyembelih juga gitu juga, kalau ada tawaran kita diminta menyembelih di Iya, satu iya. lembaga atau tempat, Iya. ditanya tarif kita nggak ada, tarif Iya. nggak ada. Tadi clear ya ini sahabat Nurul Islam, silakan welcome lah untuk berhubungan dengan Cang Sarif, Ketua Insyaallah. DPW Kepulauan Riau, Juleha, juru sembelih halal gitu ya. Sedikit kita lanjutkan, Jang. Ya, Untuk boleh. memastikan hewan itu tersembelih dengan baik gitu, apa ini bagi seorang juru sembelih itu? Ya tadi disampaikan. Kan kadang-kadang kelihatan udah gak potong nih, tapi kadang-kadang masih tegak lagi itu. Ya, jadi yang pertama setelah mengikuti cara syariat menghadapkan kiblat, ya kan, barik lambung kirinya di bawah. Kenapa? Iya. Kan itu kan sunnah-sunnah yang kita harus jalankan. Menghadap kiblat itu, Menghadap kiblat. misalnya kiblatnya sebelah sana, utara selatan ya. Ya, artinya beda dengan mengubur jenazah. Kalau mengubur jenazah kan palanya di Selatan. selatan, utara kan, utara. Tapi kalau sapi kan karena mau disembelih dia di sebelah kiri kepalanya, tapi menghadap kiblat. Iya, Jadi iya, lambung dibalik. kiri. Kalau kita kan Lambung lambung kiri ya, kanan. lambung kiri yang direbahin. Lambung kiri yang dilembahkan. Iya. Kenapa? Karena yang tangan kiri nanti buat memegang kepala atau Kepalanya, leher. ya. Yang tangan kanan bukan kidal ya. Ya, buat memotong. Motong. Nah, Iya. untuk sekali ini kuncinya memang pisaunya tajam. Pisau tajam. Tajam, tidak mau ukurannya juga ada. Jadi kalau kita memperhatikan diameter leher sapi. Jadi kalau leher sapinya umpamanya besar ya itu minimal sepertiga atau seperempat dari diameter sapi. Ya. Diameter sapi. Jadi Kalau diukur pakai jari kan susah tuh kalau diameternya gitu. Maunya kan juga jari. kalau segini untuk atau itu segini. letak sembelihan, makanya seorang Juleha juga minimal mempelajari anatomi leher. Iya. Nah, anatomi leher kita ukuran untuk sapi 5 jari. 5 jari dari 5 mana jari ke mana? dari ujung rahang. Rahang, Ketika jakun. sapi di ini Jakun. ujung rahang ya ditutup. Ujung rahang di sini ya, jakun ya. Nah, potongnya di bawah jakun. Potong di bawah jakun Ya. sepanjang 5 jari. jari. Tapi kalau orang-orang dulu tradisional itu telinga sapi di Telinga sapi miringkan ujungnya itulah tempat. Oh, di ujungnya itu. Biasa seperti itu. Sama, hampir Ya. sama. Kalau Kemudian ayam? kalau kambing 3. Oh, kambing. Kambing 3 jari. Oh, kambing 3 ya, lebih dari rahang. pendek Ya, lebih pendek. Kalau ayam ibu jari. Ya. Ayam ibu jari dari rahang baru potong. Oh, ibu jari 3 sama kalau Ya. sapi gini ya. Soalnya kan kambing biasanya kan lebih panjang tuh lehernya ya. Iya. Ya. Terus kalau udah dipotong itu apa yang terpotong itu, Kang? Yang Ya. disyaratkan tuh. Sesuai dengan di fikih juga yang harus dipotong itu ada 4 ya. Ada disebutnya 3, cuman bandanya ada 4 sampai 6 tuh. Iya. Yaitu hulkum. Hulkum. Yaitu iya. hulkum itu kerongkongan ya. Kerongkongan. Kerongkongan saluran napas. Saluran napas. Kemudian mari. Mari. Mari itu saluran makanan. Makanan. Dia lebih lembek gitu. Saluran nafas, saluran makanan. Nah, kemudian wadajain. ada jain. Wadajain itu urat nadi, Kiri urat kanan kiri itu sebetulnya ada dua-dua, yang satu kecil-kecil. Ya, Yang ya, dua ya. besar itu
yang mengalirkan darah dari jantung ke otak, kemudian yang dari otak ke jantung. Kan lalu lintas darahnya. Iya. Nah itu yang kiri kanan, wajah dain ya, itu wajah dain kiri kanan. Jadi ketika dipotong memang biasanya kan terlihat muncrat deras itu. Betul. Itu dia. Yang paling kuat darahnya itu dari jantung. Dari jantung ke otak. Jantung ke otak. Ya. Itu ya yang muncrat itu. Makanya ketika disembelih kita harus melakukan koreksi. Kita lihat kok nggak muncrat gitu, nggak muncratnya kuat. Kita lihat potongan uratnya itu kita pegang, ternyata tersumbat dengan darah kental karena sapi stres mamanya. Iya. Nah itu dipotong aja. Boleh ya? Boleh, itu namanya gunakan koreksi. Potong tujuannya untuk darah tuh keluar. Karena makna dari sembelih adalah kan mengalirkan darah. Kebiasaan itu yang secara umum ya biasanya. Kalau udah potong ya sudah selesai, nggak ditengok-tengok lagi. Nah itu ya mati memang, cuman darah nggak keluar lama, jadi matinya agak lama. Terus kalau darah nggak keluar sempurna kan nanti akan kualitas dagingnya. Iya. Hanya ke kualitas daging. Itu boleh dikoreksi ya? Boleh. Dan harus, makanya ketika menyembelih, kenapa sunahnya secepatnya, kemudian 1 kali proses, 1 kali yang abdul, 1 kali gesekan itulah. 1 gesekan itu ya. 1 kali gesekan ketika disembelih itu terpotong. Urat yang wajib itu kalau pemahamannya ada lagi hukum maritnya tuh yang sekali potong. Kalau wajah dain itu kan kanan kiri, jadi boleh 1, 2. Nah, gitu kan. Nah, tapi yang tengah ini sekali potong. Ya. Itu. Itu kan ada 2 teknik ya. Setahu saya ada yang tarik dorong. Istilah tarik dorong ya. Tarik dorong. Tapi jangan dorong tarik. Jadi gergaji nanti ya. Jadi gergaji bukan jadi motong. Pokoknya kuncinya yang penting pisaunya tajam. Setajam ya. Ya, tajamnya pisau nanti teknik itu gampang. Setajam itu gimana melihatnya? Tajam secara standar itu kita, kalau orang-orang zaman dulu tuh suka ngetes di rambut, ngerok bulu, kemudian di kuku, dia di kuku tuh tidak nyangkut gitu kan. Gitu. Nah, tapi itu secara untuk adabnya tidak bagus, nanti itu membahayakan. Jadi cukup dengan kertas HPS aja. Minimal yang 70 gram itu kertas HPS itu bisa sekali tebas atau potong dengan halus dia. Bisa memotong kertas itu sudah standar. Itu standar ya? Sudah standar. Potong kertas. Iya, betul. Karena asahan potong kertas itu juga memang agak lumayan kok. Ya. Kalau ukuran panjang pendek itu enggak ya? Panjang pendek ini untuk standar ya. Untuk standar kambing atau pertama kita ayam lah, unggas. Unggas itu 10 cm lah minimal. Terus kalau kambing itu 20 cm. Kambing itu 20 cm cukup. 20 cm. Kambing 20 ya? Ya, kalau sapi 30. 30 ya. Tapi kalau orang-orang yang ada stylenya ya zaman dulu dan style yang ingin dorong ya, model dorong itu, dia panjang-panjang dia. 40 cm sampai 50 cm dia main. Nah, sekarang karena teknologi ya, Cang ya. Saya lihat kan banyak produk-produk yang memang sudah banyak di pasaran ya. Iya, pisau banyak. Ya kan? Bukan apanya? Home industry yang dibikin oleh manual orang. Betul. Gitu ya. Itu memang bisa ya digunakan ya. Yang produk-produk kayak dari Jerman. Iya, itu Turki, memang justru pabrik-pabrik itu memang spesial dan khusus, memang penyembelihan standarnya memang dia tinggi. Gitu. Bahannya pun bahan tinggi, makanya ya harganya memang ya lumayan gitu ya. Kalau untuk produk yang handmade itu bukannya tidak boleh ya, artinya kadang-kadang memakai besi limbah seperti bearing atau kelahar, per mobil. Nah, itu kan memang bagus tapi perawatan. Jadi kalau kita penjagal 1 tahun ini kena darah terus nggak dirawat, karat. Jadi ada banyak pekerjaannya. Sayang gitu. Jadi ya kalau saya standar SNI lah. Yang penting kalau mau jadi penyembelih yang punya, terutama pengurus masjid juga harus punya yang standar SNI. Yang nggak dicuci-cuci, nggak dibersihkan karatnya pun aman. Oke, kita sudah di sesi akhir ini. Sahabat Nurul Islam. Nggak terasa ya, ngobrol udah 30 menit. Berapa menit tuh? Panjangan dulu nanti. Tapi enak. Yang penting kita siar juga. Silakan Cang Sarip kalau ada statement yang perlu Statementnya itu kepada para relawan panitia, ingat bahwa kurban yang diadakan dalam Idul Adha ini adalah ibadah. Di mana ibadah harus dilakukan dengan benar, tidak asal-asalan,
dengan ilmu, kemudian dilakukan dengan tulus hati, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada karena imbalan, apalagi mau dapat daging nih. Nah ini jadi ini bahaya karena nanti dianggap upah. Imbalan itu nggak boleh. Jadi harus dipahami kepada seluruh panitia itu. Ya, terima kasih Cang Sarip. Baik, sama-sama Pak. Atas kehadirannya di podcast Nurul Islam Group ini. Alhamdulillah. Semoga DPW Juleha Kulon Riau semakin jaya dan Amin. sukses. Amin. Ya. Demikian sahabat Nurul Islam, terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Salam keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.